Baik, keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Bhante Ugaseno. Dan saya buka interaktif di 0341 402 777, SMS di 08510 701 8802, dan WA di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Ini cerita kita jadi lebih menarik pada senja hari ini, yaitu bahwa saya itu merasa ketika melakukan cuci piring, membersihkan kamar mandi, menyapu, bersihkan parit, saya sudah baik, Bhante. Saya sudah, kalau ada orang lewat, saya sudah menyapa. Rumah saya sudah bersih, saya sudah baik pada semua keluarga, tetangga, melakukan aktivitas bersama dengan keluarga. Tapi hati saya masih kosong, Bhante. Karena saya percaya bahwa saya kalau hidup begini, apa sanggup saya kalau saya ingin masuk surga? Nah itu, apa betul perasaan-perasaan seperti ini, Bhante? Iya, betul Bu Andi. Ya, pemirsa Dhamma TV, memang kalau berbuat kebajikan itu perlu ada landasan. Tidak asal melakukan karena suka-suka, karena ya mungkin tradisi lah, ya karena mungkin gengsi, sungkan dengan tetangga. Akan tetapi pemirsa Dhamma TV, lakukan kebajikan itu harus berdasarkan pengetahuan. Sang Buddha memuji orang yang punya pengetahuan dan punya moralitas, itulah yang seharusnya dilakukan. Bukan hanya karena punya pengetahuan tapi tidak punya etika, atau hanya punya etika tapi tidak punya pengetahuan. Sang Buddha tidak memuji. Maka Sang Buddha mengatakan di dalam Anguttara Nikaya, barang siapa yang bisa menjaga pikiran, ucapan, dan tingkah laku sehari-hari dengan penuh kebajikan, maka hari-hari itu akan menjadi hari yang paling bahagia. Kenapa orang tidak bahagia, hatinya kosong? Mungkin saja dia pamrih di dalam melakukan kegiatan itu. Ingin dilihat orang, ingin disanjung, dan lain sebagainya. Tapi lebih baik, pemirsa Dhamma TV, kalau melakukan kebajikan harus tulus, ikhlas, tanpa pamrih, nanti pasti hukumnya akan terlahir di alam surga. Contohnya siapa, pemirsa Dhamma TV? Bu Hani, pemuda, 33 pemuda yang dipimpin oleh Saka. Akhirnya dengan melakukan kegiatan kerja bakti, bersih desa, dan lain sebagainya, Saka yang memimpin teman-temannya terlahir di alam Tawatimsa, dan Saka menjadi raja, yaitu adalah Dewa Saka, memimpin 33 dewa. Nah, ini sebagai bentuk bahwa ternyata melakukan kebajikan dengan tulus tanpa pamrih akan mengantarkan seseorang untuk bisa terlahir di alam surga. Ini sebagai bukti, pemirsa. Begitu, Bhante ya. Jadi jangan ada pamrih apapun, tetapi melakukan itu karena berdasarkan moralitas dan pengetahuan yang baik, ya Bhante? Iya, betul. Jadi tidak melakukan segala sesuatu itu ya hanya ikut-ikutan, tetapi usahakan harus ada, oh ternyata saya berbuat baik ini adalah manfaat kebajikan, menolong orang lain, menggunakan fasilitas umum agar orang lain juga nyaman, dan lain sebagainya. Nah, tentang fasilitas umum ini, Bhante. Kadang-kadang dulu kan banyak telepon umum, kemudian kita suka duduk di bandara ataupun di peron kereta api itu makan permen karet atau buang kresek. Ini kan kresek, udahlah mau buang gini nanti takut ya Bhante dimarahin orang atau ya udah saya taruh aja di bawah. Atau permen karet habis makan gini, nanti tangannya habis makan apa gini, di rumah orang loh ini Bhante, gini. Itu hati-hati itu banyak loh Bhante, tanpa sadar. Makanya kadang-kadang perilaku Anda itu menciptakan Anda siapa di rumah, gitu Bhante. Orang tuamu, bapak ibumu akan mengajarkan, bolehkah ketika tangan kotor tuh kamu melakukannya itu, udah di sini aja, lapnya itu di kursi, banyak. Dan itu tanpa Anda sadari kalau tidak dibawa dari rumah. Nah ini termasuk bagaimana ini Bhante? Ya kan tidak merugikan, tapi ya merugikan Bhante. Harusnya bagaimana kalau menurut kalau ajarannya Bhante sih sangat ketat. Bagaimana Bhante? Ya tentu pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kita jangan pernah berpikir bahwa masa bodoh. Kita jangan pernah berpikir bahwa ya ini yang penting saya seneng gitu. Orang lain mau ngapain ya masa bodoh. Inilah tipe-tipe cuek
ya istilahnya tipe-tipe yang tidak peduli, tidak merasa memiliki. Padahal fasilitas umum adalah untuk seluruh masyarakat. Bahkan kita adalah bagian kecil dari warga negara Indonesia, ya kita juga bagian masyarakat. Bahwa dengan kita mengotori, merusak fasilitas umum, ya kita tidak mewujudkan bahwa kita sebagai WNI atau warga negara Indonesia yang baik. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah sebagai warga negara bangsa Indonesia yang baik ini, sebagai kelompok masyarakat, ya kita juga harus ikut serta dalam merawat fasilitas umum. Ya dengan tadi contoh hal yang kecil, kita mengotori, ini sebenarnya bagian daripada batin kita yang kotor. Bahwa kita tidak bisa menata diri kita. Bagaimana kita ingin memiliki pengendalian diri, karena ini ternyata Bu Hani, pemirsa Dhamma TV, bagian daripada kemalasan. Males jorok ya. Jadi itu sebenarnya gambaran batin kita bahwa kita pun tidak bisa hidup bersih. Maka sebenarnya orang yang bersih, orang yang hidupnya tertata rapi, orang yang tidak bodoh, tidak cuek dengan keadaannya, sebenarnya dia juga peduli. Selain untuk dirinya sendiri, dia juga peduli untuk lingkungan. Sehingga inilah orang-orang yang punya tanggung jawab dan kedisiplinan pengetahuan moralitasnya berkembang. Itu Bante ya? Ya, sangat penting sekali dalam menjaga segala macam, karena kita harus menumbuhkan rasa kepemilikan. Ini loh milik kita. Ini loh punya kita. Ikut serta memiliki Bante. Ikut serta memiliki. Kan kadang ada kemalasan Bante. Waduh, daripada cuci tangan udah gini aja. Atau aduh, daripada saya harus berjalan ke tong sampah padahal tong sampahnya kotor dan bau seperti itu. Udah tak buang aja di sini. Toh enggak ada orang yang tahu gitu. Saya sempit di sini. Ada orang-orang berpikiran begitu. Apakah Sang Buddha mengajarkan jangan malas bekerja Bante? Ya, maka dengan jelas ini di dalam Sigalawada Sutta di Ganikaya ini, Bu Hani, pemirsa Dhamma TV, saya mengutip salah satu bagian poin yang penting, bahwa orang-orang malas akan semacam itu. Wah, masih terlalu pagi Bante. Wah, ini dingin Bante. Ini panas. Males, enggan untuk bekerja. Sehingga bagaimana orang-orang yang malas semacam ini, ya batin tidak akan berkembang. Yang berkembang hanya ada nafsu keinginan, kebodohan batin, ketidaktahuan, kebencian, kelambanan, keraguan-raguan. Ini sebagai bentuk kekotoran batin atau kilesa yang sangat mengganggu sekali. Ada. Jadi bagaimana Sang Buddha mengajarkan, ayolah, wayadama sangkara apamadena sampadeta. Ayo bangkit berjuang dengan sungguh-sungguh. Bahwa segala kondisi yang terbentuk ini akan mengalami kehancuran. Berarti sebagai titik poinnya adalah Sang Buddha sendiri mengajarkan, ayo kita bangkit berjuang. Jangan bermalas-malasan. Rezekinya jauh. Berarti program pemerintah kerja ini juga sudah diajarkan oleh Sang Buddha di sebelum abad 1. Ya. 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah mengajarkan kerja, dan itu tentu ada manfaatnya. Nah, tentang kerja ini Bante ya, adakah pekerjaan itu Bante ketika kita bekerja? Padahal tema kita kan hening Bante ya. Apakah bisa hening dan bekerja menjadi satu kesatuan Bante? Iya. Pemirsa Dhamma TV, tentu kalau kita berbicara masalah pekerjaan, apa kaitannya dengan hening? Maka saya katakan setiap pekerjaan itu harus memiliki sati atau perhatian, ataupun bisa kita katakan kesadaran. Konsentrasi penuh, fokus. Jadi kalau apa yang kita kerjakan, ya para pemirsa Dhamma TV, kita lengah, kita mungkin terburu-buru ya, apa yang akan terjadi? Ya kita akan teledor. Kita akan terjadi kelengahan tadi mengendarai kendaraan, kita akan terjadi menabrak, menyerempet, atau terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena apa? Karena ketidaksabaran kita. Nah, makanya hening itu dalam arti kata bukan hanya duduk, diam, bermeditasi, tapi jaga kesadaran setiap saat. Pada saat kita berbicara, pada saat kita bekerja, beraktivitas, bagaimana cara kita untuk fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Sehingga keheningan itu pun secara tidak langsung akan terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Itu sangat penting sekali. Jadi di dalam bekerja pun perlu hening Bante? Sangat perlu, sangat diperlukan sekali. Makanya kalau kita melihat baru-baru ini di Asian Games itu ya, instrukturnya konsentrasi, fokus ya, tenang. Nah, tenang ini bisa dikatakan tenang itu artinya hening, artinya buang yang lainnya, fokuslah pada yang ini juga. Demikian pentingnya kah Bante konsentrasi bagi
Apakah hanya anak-anak atau orang dewasa atau orang tertentu atau Bante saja yang konsentrasi? Siapa Bante yang harus berkonsentrasi? Ya, tentu konsentrasi ini adalah milik siapa saja tanpa dibatasi oleh usia dan siapapun dia. Kalau orang tidak memiliki konsentrasi, ya bagaimanapun yang dikerjakan itu ya pengennya ini, berambisi, pengennya ini, tetapi satu pun pekerjaan tidak bisa diselesaikan. Maka ini perlu namanya konsistensi di dalam hidup. Prinsip apa yang ingin dilakukan, fokus, kerjakan sampai tuntas. Kadang-kadang kita melihat ini, Ibu Hani, kepada pemirsa, orang pengennya itu karena nafsu, keserakahan, pengennya ini, pengennya itu, semua kerjaan diambil, tetapi satu pun tidak selesai. Nah, inilah dikatakan bahwa dia tidak fokus terhadap pekerjaan, sehingga semua serba salah, berantakan, akhirnya ya menjadi beban sendiri. Sehingga bagaimana? Nah, kita hanya butuh membiasakan diri untuk selalu fokus terhadap pekerjaan. Apakah kepada kami para biku? Nah, ini memang tentu adalah titik fokus kami. Karena Sang Buddha mengatakan, bagaimana kita mensucikan pikiran. Nah, mensucikan pikiran, kita katakan hening, setiap saat duduk bermeditasi, nah, kita akan bisa meredam gejolak batin yang begitu kuat. Meditasi sangat penting, pemirsa Dhamma TV. Apalagi di zaman now, di era yang modern, yang begitu banyak permasalahan yang begitu kompleks, meditasi sangat dibutuhkan. Heninglah, cari waktu di mana para pemirsa bisa duduk hening, menyapa batin untuk keluar dari keramaian, dari hiruk pikuk masyarakat. Sangat penting sekali. Iya Bante, ini ada banyak orang berusaha Bante. Tapi ketika hening itu, ketika dia mencoba diam, pikiran gak karu-karuan loh, banyak loh. Ini kan jujur, ini kita tanya pada ahlinya ini. Kalau saya diam, pikiran gak karu-karuan, loncat ke sini, loncat ke situ, habis mikir sate, sebentar mikir Surabaya, lari lagi pergi ke Bali, besoknya sudah di Hong Kong. Itu pikiran-pikiran yang terus meloncat-loncat seperti itu. Mana heningnya? Nah, mana heningnya? Kita akan jeda sejenak, kita tunggu dari Yang Mulia jawabannya. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Bante Ugaseno. Dan saya buka interaktif di 0341 402 777, SMS di 08510 701 8802, dan WA di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Ini cerita kita jadi lebih menarik pada senja hari ini, yaitu bahwa saya itu merasa ketika melakukan cuci piring, membersihkan kamar mandi, menyapu, membersihkan parit, saya sudah baik Bante. Saya sudah, kalau ada orang lewat, saya sudah menyapa. Rumah saya sudah bersih. Saya sudah baik pada semua keluarga, tetangga, melakukan aktivitas bersama dengan keluarga. Tapi hati saya masih kosong Bante. Karena saya percaya bahwa saya kalau hidup begini, apa sanggup saya kalau saya ingin masuk surga? Nah, itu apa betul perasaan-perasaan seperti ini Bante? Iya. Betul, Bu Andi. Ya, pemirsa Dhamma TV, memang kalau berbuat kebajikan itu perlu ada landasan. Tidak asal melakukan karena suka-suka. Karena ya mungkin tradisi lah. Ya karena mungkin gengsi, sungkan dengan tetangga. Akan tetapi pemirsa Dhamma TV, lakukan kebajikan itu harus berdasarkan pengetahuan. Sang Buddha memuji orang yang punya pengetahuan dan punya moralitas, itulah yang seharusnya dilakukan. Bukan hanya karena punya pengetahuan tapi tidak punya etika, atau hanya punya etika tapi tidak punya pengetahuan. Sang Buddha tidak memuji. Maka Sang Buddha mengatakan di dalam Anguttara Nikaya, barang siapa yang bisa menjaga pikiran, ucapan, dan tingkah laku sehari-hari dengan penuh kebajikan, maka hari-hari itu akan menjadi hari yang paling bahagia. Kenapa orang tidak bahagia, hatinya kosong? Mungkin saja dia pamrih di dalam melakukan kegiatan itu. Ingin dilihat orang, ingin disanjung dan lain sebagainya. Tapi lebih baik pemirsa Dhamma TV, kalau melakukan kebajikan harus tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Nanti pasti hukumnya akan terlahir di alam surga. Contohnya siapa pemirsa Dhamma TV? Bu Hani, pemuda, 33 pemuda yang dipimpin oleh Saka,
Akhirnya dengan melakukan kegiatan kerja bakti, bersih desa, dan lain sebagainya, Saka yang memimpin teman-temannya terlahir di alam Tawatimsa, dan Saka menjadi raja, yaitu adalah Dewa Saka, memimpin 33 dewa. Nah, ini sebagai bentuk bahwa ternyata melakukan kebajikan dengan tulus tanpa pamrih akan mengantarkan seseorang untuk bisa terlahir di alam surga. Ini sebagai bukti, pemirsa. Begitu Bante ya. Jadi jangan ada pamrih apapun, tetapi melakukan itu karena berdasarkan moralitas dan pengetahuan yang baik ya Bante. Iya, betul. Jadi tidak melakukan segala sesuatu itu ya hanya ikut-ikutan, tetapi usahakan harus ada, oh ternyata saya berbuat baik ini adalah manfaat kebajikan, menolong orang lain, menggunakan fasilitas umum agar orang lain juga nyaman, dan lain sebagainya. Nah, tentang fasilitas umum ini Bante, kadang-kadang dulu kan banyak telepon umum, kemudian kita suka duduk di bandara ataupun di peron kereta api itu makan permen karet atau buang kresek. Ini kan kresek, udahlah mau buang gini nanti takut ya Bante dimarahin orang atau ya udah saya taruh aja di bawah. Atau permen karet habis makan gini, nanti tangannya habis makan apa gini, di rumah orang loh ini Bante, gini. Itu hati-hati itu banyak loh Bante, tanpa sadar. Makanya kadang-kadang perilaku Anda itu menciptakan Anda siapa di rumah gitu Bante. Orang tuamu, bapak ibumu akan mengajarkan, bolehkah ketika tangan kotor tuh kamu melakukannya itu, udah di sini aja, lapnya itu di kursi, banyak. Dan itu tanpa Anda sadari kalau tidak dibawa dari rumah. Nah, ini termasuk bagaimana ini Bante? Ya kan tidak merugikan, tapi ya merugikan Bante. Harusnya bagaimana kalau menurut ya, kalau ajarannya Bante sih sangat ketat. Bagaimana Bante? Ya, tentu pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kita jangan pernah berpikir bahwa masa bodoh. Kita jangan pernah berpikir bahwa ya ini yang penting saya seneng gitu. Orang lain mau ngapain ya masa bodoh. Inilah tipe-tipe cuek, ya istilahnya tipe-tipe yang tidak peduli, tidak merasa memiliki. Padahal fasilitas umum adalah untuk seluruh masyarakat. Bahkan kita adalah bagian kecil dari warga negara Indonesia, ya kita juga bagian masyarakat. Bahwa dengan kita mengotori, merusak fasilitas umum, ya kita tidak mewujudkan bahwa kita sebagai WNI atau warga negara Indonesia yang baik. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah sebagai warga negara bangsa Indonesia yang baik ini, sebagai kelompok masyarakat, ya kita juga harus ikut serta dalam merawat fasilitas umum. Ya dengan tadi contoh hal yang kecil, kita mengotori, ini sebenarnya bagian daripada batin kita yang kotor. Bahwa kita tidak bisa menata diri kita. Bagaimana kita ingin memiliki pengendalian diri, karena ini ternyata Bu Hani, pemirsa Dhamma TV, bagian daripada kemalasan. Males jorok. Ya. Jadi itu sebenarnya gambaran batin kita bahwa kita pun tidak bisa hidup bersih. Maka sebenarnya orang yang bersih, orang yang hidupnya tertata rapi, orang yang tidak bodoh, tidak cuek dengan keadaan, ya sebenarnya dia juga peduli selain untuk diri